Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint kami yaitu tentang Acceptance Sampling Plan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Saya Hugo Dwi Surya Saputra dengan NIM 14 12 300 198. Saya Surya Perdana Fatmaulana dengan NIM 14 12 300 201. Saya Muhammad Dimas Bahrul Ulum dengan NIM terakhir 207. Saya Yuriko Zakwan dengan NIM 1412300214. saya Aldaka Ciro Sembada dengan NIM 14 12 300 224. Deskripsi UMKM. Alingga Stempel Surabaya merupakan UMKM yang bergerak di bidang percetakan dan produksi identitas. Mereka memproduksi name tag yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi anggota, karyawan, dan lain-lain dalam lingkungan kerja formal yang mengharuskan pegawai atau pekerja berpakaian dan memiliki identitas diri. Produk name tag dari UMKM tersebut sangat cocok digunakan oleh instansi, organisasi, karyawan, maupun lembaga pendidikan yang membutuhkan identitas formal dengan seragam bagi anggotanya. Selain itu, name tag ini dapat dipesan dalam bentuk custom, menyertakan nama, jabatan, logo sesuai permintaan. Ukuran standar biasa sekitar 7 cm x 3 cm, sangat ideal untuk dipasang di pakaian, namun ukuran tersebut bisa diubah jika pembeli ingin ukuran sesuai kebutuhan yang pasti, tidak mengganggu aktivitas pemakainya. Pengait bagian belakang tersedia menggunakan peniti. Name tag atau label nama memiliki beberapa fungsi penting baik dalam konteks formal seperti sebuah acara resmi maupun informal komunitas kegiatan sosial, yaitu yang pertama identitas individu, yang kedua meningkatkan komunikasi, yang ketiga membangun kesan profesional, yang keempat keamanan dan akses, yang kelima mempermudah pelayanan, yang keenam membantu mengingat nama, yang ketujuh promosi branding. Berikut adalah OPC dari kelompok kami. Next. Untuk data atribut, yang pertama, evaluasi data retak harian dan resiko. Yang kedua, ukuran sampel N sama dengan 50 unit. Yang ketiga, batas penerimaan C sama dengan lebih dari 3 retak. AQL sama dengan 2%, kualitas baik. LTPD sama dengan 8%, kualitas buruk. Untuk hari pertama, jumlah retak dalam sampel 2. Keputusan diterima 1 lot baik. AQL 2%. Hari kedua, jumlah retak dalam sampel 3. Keputusan diterima 1 slot baik. Batas AQL. Hari ketiga, jumlah retak dalam sampel 4. Keputusan ditolak 1 slot buruk. LTPD 8%. Hari keempat, jumlah retak dalam sampel 1. Keputusan diterima 1 slot baik. Hari kelima, jumlah retak dalam sampel 3. Keputusan diterima 1 slot baik. Kriteria keputusan: lot diterima jika retak lebih dari 3. Lot ditolak jika retak kurang dari 3. Selanjutnya, masih tetap dengan data atribut. Analisis risiko yang pertama, kesalahan tipe 1, menolak lot yang baik, AQL 2%, probabilitas retak per unit sama dengan 0,2. Distribusi 50 P,02. Baik, 50 dan 0, dikali 0,98 dikali 50 dikurangi K. Resiko diterima
1 dikurangi 0,943 sama dengan 0,057 atau dipersenkan menjadi 5,7. Interpretasi ada 5,7%. Kemungkinan menolak lot yang sebenarnya baik sesuai target A lebih kecil dari 5%. Yang kedua, kesalahan tipe 2B menerima lot yang buruk. LTPD 8%, probabilitas retak per unit sama dengan 0,08, distribusi binomial N sama dengan 50, P sama dengan 0,08. Probabilitas menerima lot buruk, P diterima sama dengan 50 dikali 0,8 dikali 0,92 dikali 50 dikurangi K. Resiko B sama dengan 0,19. Kalau dipersenkan menjadi 9%. Nah, 9% kemungkinan buruk melebihi target B sama dengan 10%. Next. Data atribut kurva operasional karakteristik persentase cacat 1%, probabilitas penerimaan 0,998. Persentase cacat B 2%, AQL 0,943. Persentase cacat 5%, penerimaannya 0,480. Persentase cacat 8%, 0,119. Persentase cacat 10%, penerimaannya 0,035. Interpretasi pada AQL 2%, probabilitas penerimaannya sama dengan 94%. Dengan resiko A sama dengan 5,7%. Pada LTPD 8%, probabilitas penerimaan sama dengan 12%. Resiko B sama dengan 11,9%. Data atribut. Rekomendasi untuk memperbaiki resiko B. Jika resiko B sama dengan 11,9% dianggap terlalu tinggi. Yang pertama, tingkatkan ukuran sampel misal N sama dengan 60, C sama dengan 3. Resiko B turun ke 8%. Yang kedua, perketat batas penerimaan misal N sama dengan 50, C sama dengan 2. Resiko B sama dengan 7%, tetapi risiko A naik ke 8%. Parameter, ukuran sampel N. Rencana pertama 60, rencana 2 50. Parameter batas penerimaan C, rencana 1 3, rencana 2 2. Parameter A, AQL 2%. Rencana 1 5,1%, rencana 2 8,0%. Parameter B, LTPD 8%, rencana 1 8,0%, rencana 2 7,0%. Kesimpulan, untuk produksi harian 120 unit, rencana sampling dengan N sama dengan 50, C sama dengan 3 sudah cukup baik untuk menjaga resiko A kurang dari 5% dan B sama dengan 12%. Jika rutinitas konsisten di sekitar 3, perbaikan proses produksi diperlukan untuk mengurangi variasi cacat. Gunakan tabel sampling ANSI Z14 ISO 2859-1 untuk menyesuaikan parameter secara lebih akurat. Next. Berikut data variabel. Pengambilan sampel pertama
Satu, panjang sampel 10,10. Yang kedua 10,00. Yang ketiga 9,95. Keempat 10,15. Kelima 10,05. Enam 10,10. Ketujuh 9,90. Delapan 10,10. Sembilan 10,00. 10 9,85. 11 10,10. 12 10,05. 13 9,95. 14 10,15. 15 10,00. Berikut langkah 1, hitung rata-rata X min dan standar deviasi S. Oke, next. Selanjutnya yaitu data variabel. Untuk langkah yang kedua yaitu hitung indeks kualitas atau ZU dan ZL. Untuk batas spesifikasinya ada dua, yaitu yang pertama batas bawah atau L sama dengan 9,80 cm. Yang kedua batas bawah atau U sama dengan 10,20 cm. Untuk yang pertama indeks kualitas untuk batas atas ZU sama dengan U min X bar per S sama dengan 10,02 dikurangi 10,04 per 0,10 sama dengan 1,6. Untuk yang kedua yaitu indeks kualitas untuk batas bawah atau ZL. ZL sama dengan X bar min L per S sama dengan 10,04 min 9,8 dibagi 0,10 sama dengan 2,4. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah ketiga, estimasi fraksi cacat atau P. Gunakan tabel distribusi normal standar atau Z tabel untuk menghitung area di luar batas spesifikasi. Untuk yang pertama yaitu area di atas ZU sama dengan 1,6 dari tabel Z. Untuk P atau Z lebih dari 1,6 sama dengan 1 dikurangi 0,9452 sama dengan 0,0548, yaitu dipersenkan menjadi 5,48%. Untuk yang kedua, area di bawah ZL sama dengan 2,4 sama dengan titik 2 dari tabel Z, yaitu P atau Z kurang dari min 2,4, yaitu 0,082 jika dipersenkan menjadi 0,82%. Untuk yang ketiga, total fraksi cacat atau P titik 2, P sama dengan 5,48% ditambah 0,82% sama dengan 6,3%. Next. Untuk data variabel berikutnya yaitu langkah keempat, yaitu keputusan penerimaan. Untuk fraksi cacat maksimal yang diizinkan atau M, yaitu 2%. Untuk hasil yaitu P sama dengan 6,3%, lebih dari M sama dengan 2%. Untuk keputusan sendiri yaitu lot ditolak karena fraksi cacat melebihi batas yang diizinkan. Untuk interpretasi hasil, yang pertama yaitu meskipun semua data sampel berada dalam rentang 9,85 hingga 10,20 cm atau masih dalam batas spesifikasi yaitu 9,80 hingga 10,20 cm, lot tetap ditolak karena rata-rata X bar sama dengan 10,04 cm mendekati batas atas yaitu 10,2 cm. Untuk yang kedua yaitu standar deviasi atau S sama dengan 0,10 cm, yaitu menunjukkan variasi yang signifikan. Untuk yang ketiga yaitu estimasi fraksi cacat atau P sama dengan 6,3%, yaitu mengindikasikan risiko tinggi produk cacat di populasi. Untuk rekomendasi atau tindakan, yang pertama yaitu perbaikan proses produksi. Kalibrasi ulang mesin untuk memusatkan distribusi panjang di sekitar 10,0 cm, bukan 10,04 cm. Yang selanjutnya yaitu kurangi variasi dengan meningkatkan presisi alat produksi. Yang kedua yaitu inspeksi 100%. Jika lot harus tetap digunakan, lakukan inspeksi 100% untuk memisahkan produk cacat. Dan yang terakhir yaitu analisis akar masalah. Cari penyebab variasi fungsi atau misal keausan mesin dan material tidak konsisten.
Untuk kesimpulan, yang pertama parameter ukuran sampel N nilai 15 unit. Parameter rata-rata X nilai 10,04 cm. Parameter standar deviasi S nilai 0,10 cm. Parameter fraksi cacat P nilai 6,30%. Parameter keputusan nilai lot ditolak P lebih besar dari M. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran terhadap sampel sebanyak 15 unit, diperoleh rata-rata panjang sebesar 10,04 cm dengan standar deviasi 0,10 cm. Meskipun seluruh nilai sampel masih berada dalam batas spesifikasi teknis 9,80 sampai 10,20 cm, estimasi fraksi cacat P mencapai 6,3%, melebihi batas maksimum yang diizinkan M sebesar 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat kemungkinan signifikan bahwa sebagai produk di luar sampel berada di luar batas toleransi kualitas. Oleh karena itu, diputuskan bahwa lot ini ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.